itulah. Tidak seperti misalnya ketika hari ini air pasang kemudian bersamaan dengan hujan, maka ya pemandangan calap. Hubungannya dengan lingkungan geografis mereka itu seperti apa? Nah, sehingga seharusnya dulu kota Banjarmasin itu ditata bukan untuk kota daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com media online di Kalimantan Selatan. Masih kita dari Edme Cafe Semanda Banjarmasin. Kita kali ini ada dalam ngopi ekspedisi Kota Banjarmasin. Beberapa waktu lalu sudah kita awali dengan membedah atau mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Jika Aku Jadi Walinya Kota Banjarmasin, sebuah gagasan sederhana menata Banjarmasin memasuki abad ke-6 yang kalau kita lihat di dalam buku itu sesungguhnya ada dua hal penting. Ada bicara tentang sungai dan bicara tentang perdagangan dan jasa, di mana melihat posisi Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi ketika itu, kemudian ketika hari ini IKP itu berpindah ke Banjarbaru, maka kemudian sekali lagi dua hal itu tetap menjadi poin penting kalau kita bicara tentang Kota Banjarmasin. Dan seperti biasa, di pertemuan kedua kita masih bersama dengan penulis bukunya, ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Kita lanjutkan edisi ekspedisi ngopi Banjarmasin. Oh, ekspedisi ini ya. Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin. Jadi khusus kita bicara Banjarmasin kan ini melanjutkan dari buku yang Bang Subhan tulis. Hari ini kita bicara spesifik tentang sungai. Sungai kan salah satu yang kemudian menjadi poin penting yang diangkat dalam buku ini ya, Bang? Ya, ada dua kemarin itu kan sungai dan perdagangan jasa. Perdagangan dan jasa. Jadi kan kalau Banjarmasin itu kan mesti lepas dari dua persoalan tadi kan, yang keunggulan kompetitifnya itu karena sebenarnya di situ kan. Nah, kalau kita khusus ke sungai, sebenarnya kita harus dilihat dulu sebenarnya Bang Rasidi, sungai itu kan bagi kota Banjarmasin itu kan sebenarnya punya posisi penting karena dia bagian dari pembentuk geografis kota Banjarmasin. Jadi dia rawa, kemudian didukung oleh sungai-sungai sebagai pembaginya gitu kan. Nah, kemudian sungai juga menjadi bagian alat untuk penghubung. Jadi alat transportasi dulu kan lewat sungai semua. Nah, lewat apa? Lewat angkutan angkutan air di atas air lah. Jadi moda transportasi air lah. Nah, jadi sungai itu menjadi jalannya untuk mereka saling terhubung. Jadi menghubungkan kota Banjarmasin dengan kawasan di internal kotanya dan menghubungkan kota Banjarmasin dengan kota-kota atau daerah-daerah yang berada di sekitar kota Banjarmasin, misalnya menuju kemana? Ke Marabahan, bahkan ke Kalimantan Tengah, kemudian ke Martapura, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting kan, sungai itu menjadi pusat sentra penggerak ekonomi, perdagangan jasa, karena dia melalui sungai lah diangkut semua bahan kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan yang sifatnya misalnya berasal dari luar Kalimantan Selatan, luar Banjarmasin, dan akan melempar dari Banjarmasin menuju ke daerah-daerah yang tetangga yang ada di sekitar. Terus misalnya ke Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Tengah. Dan kemudian yang berikutnya adalah sungai ini juga sebagai pengatur irama daripada kenaikan pasang surutnya. Karena Banjarmasin ini kan berada di bawah permukaan air laut. Sehingga begitu air pasang, dia akan mendorong air laut naik, dia akan mendorong muka air sungai naik. Lalu pada saat itulah sebagian daerah yang rendah di kota Banjarmasin itu ada yang kena air pasang. Tapi pada saat dulu karena sungai merupakan sistem tata kelola alami terhadap air tadi, lalu dia cepat turun. Jadi semacam katup automatically ya. Jadi ketika air laut naik, dia akan naik. Tapi yang menjadi problem ketika kemudian sungainya
tidak normal lagi. Nah, di situ masalahnya. Nah, itulah yang terjadi yang kita nikmati saat ini. Bang, sebentar. Tadi kan sungai itu juga menjadi jalur moda transportasi. Kan, misalnya orang menggunakan klotok, menggunakan kapal. Nah, artinya kan antara sungai besar, kemudian sungai kecil ke anak-anak sungai. Ini kan menghubungkan ke kawasan pemukiman. Nah, karena dia menjadi jalur transportasi, otomatis kan semua terhubung. Ketika itu dulu. Artinya kan orang akan menjaga bagaimana kemudian itu betul-betul bisa digunakan. Iya, itu. Makanya dulu Bang Rasidi, kalau kita misalnya saya kebetulan kan waktu masih SD itu ya, saya tinggal tuh di kawasan di kawasan Kuripan. Nah, PDAM, belakang PDAM itu. Cempaka Putih. Kuripan dulu. Kuripan. Kuripan Cempaka Putih kan masih sana. Di situ sungainya besar Bang Rasidi. Jadi sungai di situ dulu tembusnya kan sampai ke mana, ke Ayani yang dulu ada yang dulu ada praktek dokter dokter saya lupa namanya yang sekarang berubah menjadi kantor BGB kalau Bang. Yang baru dibangun ada sungai itu. Iya betul. Nah, itu kan tembusnya asalnya kan dari situ melewati kampung Kuripan itu tadi, masuk ke Cempaka Putih, kemudian keluarnya ke wilayah Petran yang nanti ujungnya ke Keramat. Kampung Keramat itu. Berarti nanti kan di dekat masjid di Jalan Kuripan itu masjid ada di pinggir sungai, itu ada jalur sungai kecil. Berarti itu juga tembus. Semuanya tembus semua. Berarti tembus. Jadi tembus semua. Nah, disitulah sebenarnya waktu kecil itu orang membawa balok-balok besar yang dijual itu loh. Jadi balok besar kayu gelondongan besar itu kan dibawa masuk ke sana. Di sana itu ada orang perginggir gajian kayu. Di dalam itu sekitar tahun berapa, Bang? Itu mungkin sekitar tahun 77-an ke atas. Artinya sungai itu masih dalam hilir mudik. Masih hilir mudik dan di situ buah-buahan diangkut lewat Jukung. Kemudian kapal tuh tadi yang balok-balok kayu gelondongan besar ditarik. Nah, kemudian di situ diproses menjadi sebuah kayu segala macam. Jadi industri kecil itu sebenarnya tumbuh tuh di tepi sungai. Sampai akhirnya dia tembusnya itu ke daerah Keramat ujungnya. Jadi tadi Petran, Keramat, kemudian tembusnya itu ke Sungai Martapura. Sebelah Keramat tuh Sungai Martapura. Nah, jadi ini terhubung ke Ayani, terhubung kemudian kemana, ke Sungai Sungai Pekapuran. Sungai Pekapuran. Nah, Pekapuran itu kan masuk di belakang SMA SMP 3. Rato Jeleha. Itu kan ada sungai di situ dulu. Ya, tembus nanti ke daerah Pekapuran Jembatan Merah. Pekapuran Jembatan Merah, kemudian tembuslah dari Pekapuran ditembuskan ke nanti tembus Kelayan nanti ke Muara Kelayan. Kalau dia ke kanan ke Kelayan, kalau dia ke kiri tembusnya ke Sungai Guring. Tembuslah ke Jalan Ayani dan Banjar Indah. Sungai Guring itu yang yang sekarang flyover. Yang sekarang flyover. Artinya dulu semua jalur itu terkoneksi. Artinya semua bisa dilewati. Nah, itulah sebenarnya kenapa orang Banjar itu tidak pernah lepas daripada sungai. Jadi kalau bahasa saya sering menyampaikan, ruhnya orang Banjar itu adalah sungai. Orang Banjarmasin maksudnya. Dan termasuk mungkin kalau kita tarik lebih jauh lagi ke kawasan Batang Banyu itu, ya jadi ruhnya itu sebenarnya orang Batang Banyu itu ruhnya itu sungai. Roh kehidupan budaya masyarakatnya itu di situ. Jadi peradaban mereka itu ada di sungai. Dan Banjarmasin salah satunya memang mengandalkan sungai kehidupan ininya. Bang, memang kan kalau dalam perkembangan pembangunan kita kan tidak bisa juga menafikan bahwa perkembangan itu hari ini misalnya jalur transportasi darat kan semakin maju. Nah, tapi harusnya terlepas bahwa jalur transportasi sungai itu tidak menjadi jalur utama lagi, tetapi kan harusnya sungai dalam fungsi yang lain di luar dari transportasi. Misalnya dia menjadi katup automatically ketika air pasang misalnya. Harusnya kan tetap terjaga. Tidak seperti misalnya ketika hari ini air pasang kemudian bersamaan dengan hujan, maka ya pemandangan calap, orang bilang calap itu kan menjadi sesuatu yang menarik lagi dan bahkan membahayakan kehidupan berikutnya kan. Tapi memang seperti Bang Rasidi, memang kita melihat kelemahannya kota Banjarmasin itu pasca penjajahan Belanda. Karena waktu Belanda sungai malah kan mereka perbanyak melalui kanalisasi. Malah dibuat. Kan Petran, Sungai Petran, Ayani termasuk kan kanalisasi itu kan. Nah, jadi konsepsi pemahaman mengenai menata kota, kalau sekarang kan master plan-nya lah atau mungkin RT/RW, RTBL segala macam itu. Orang dulu tuh sangat menghargai lingkungan. Jadi mereka membuat sebuah penataan kota itu, mereka selalu melihat basic dasarnya itu adalah kota ini sebenarnya menurut kedekatan atau
hubungannya dengan lingkungan geografis mereka itu seperti apa. Nah, sehingga seharusnya dulu kota Banjarmasin itu ditata bukan untuk kota daratan. Jadi kota tersebut sebenarnya utamakan sungainya menjadi bagian penting dalam mengangkat misalnya karakteristik kota Banjarmasin, tapi daratan juga tetap ada untuk menunjang kepentingan sungai ini tadi. Jadi bukan sebaliknya. Hanya dua-duanya harusnya jalan. Harusnya jalan dan bahkan yang lebih utama kan sungainya. Bang, karena kan kalau kita bicara, kan kalau kita membandingkan misalnya dengan Belanda atau negara-negara lain. Nah, Kan- Belanda contoh kita sebelumnya. Iya. Belanda kan bahkan di Belanda tuh ada kota wisata, saya lupa namanya. Itu semuanya sungai menjadi utama. Bahkan orang beraktivitas di sungai, turis-turis datang di sungai dan mereka akhirnya menjadi kawasan tersebut menjadi kawasan mandiri. Padahal dulu kalau tidak salah kota itu adalah kota tempatnya kayak orang-orang yang terbuang gitu loh, kayak mantan narapidana atau imigran segala macam berada di situ. Saya nggak tahu, lupa nama kotanya, tapi pernah saya melihat itu kota itu. Artinya kan kalau kita sesungguhnya bicara tentang modernitas, misalnya kemajuan peradaban sebuah pembangunan misalnya, kan bukan hanya dilihat dari sisi fisik misalnya kan, Ya. tetapi bagaimana kemudian kita juga menjaga naturalnya Ya. alam misalnya kan, apalagi hari ini misalnya nih, bagaimana harusnya kita bisa bayangkan yang tadi dibayangkan Bang Subhan misalnya, saya kan tidak sempat nih menyaksikan misalnya yang tadi Bang Subhan cerita soal sungai di Petra, Itu baru di Petra Kuripan, itu. misalnya kan, yang mungkin ya bayangan kita seperti Sungai Martapura hari ini hilir mudik orang itu kan. Ya jadi ya memang seperti itu dulu kan. Dia lebih kecil, tapi kan kiri kanan ini kan nuansa kehidupan alam itu luar biasa. Bang Rasidi ya, saya pernah keliling di tahun mungkin sekitar 7 pada saat itu sekitar 75 sampai 79 itu. Nah, itu kan kita pernah waktu saya masih SD juga itu kan, pada saat SD mungkin 75-an lah. 75 itu saya dulu pernah tinggal di om saya di Belitung, kawasan Belitung itu, Belitung Darat. Iya. Jadi di situ dulu sungainya besar, Belitung itu kerukan juga itu kan. Iya. Nah itu barang di ujung menuju ke mana, ke Sungai Barito. Sungai Barito ya. Kan Sungai Barito di situ kan ada penggergajian kayu dulu komplek itu kan. Ada somil apa? Somil, pokoknya macam-macam. Iya betul. Nah, itu kan yang sekarang jadi Kolindo, apa Kelindo. Kolindo. Iya, Pasar Kelindo. Asalnya industri perkayuan di sana. Nah kami dulu Pak Rasidi dengan di rumah Om itu kalau mau mencari kebutuhan untuk memasak gitu kan mencari kayu bakar. Masuklah ke sana. Nah kemudian kita pernah jalan itu dari situ tembus tuh ke wilayah yang sekarang jadi Suaka Insan pembangunan itu. Oh iya. Nah dulu di situ Bang Rasidi tembus ke sana itu lewat sungai kita lewat. Di situ Bang Rasidi kalau kita melewati sampai ke pembangunan ke komplek itu melewati jembatan yang di Sakaperma itu kan. Jadi lewat situ. Itu yang kita nikmati apa Bang Rasidi? Celotehnya burung betet, celotehnya monyet-monyet segala macam. Jadi suasana tuh benar-benar suasana yang menggambarkan bahwa kayak sangat indah, sangat alami gitu kan. Jadi kita membayangkan pada saat itu saya merasa bahwa suara burung betet, kemudian suara monyet, kecelotehnya itu, dan kita bisa melihat mereka bergelantungan di pohon rambai sepanjang itu. Itu sangat luar biasa. Dan kita merasa bahwa pada saat itu, ya kalau saya ini flashback ke belakang tuh merasa bahwa itu sesuatu yang kita rindukan. Seandainya itu bisa kita nikmati lagi di satu kawasan di kota Banjarmasin, ya kita akan merasa bahwa kita kembali ke tempo lalu. Nah, jadi saking artistiknya kota Banjarmasin itu. Belum lagi kalau kita misalnya masuk ke wilayah dari misalnya kita ke Sungai Tabuk, sampai ke Petra, sampai ke Martapura Lama. Dulu kan kalau kita mau ziarah ke Pelampayan ya. Iya, Nah, kita kan lewat sungai. Sampai ke sana. Sungai ya betul. Nah, iya, sungai dulu kan ada. Inilah jadi suasana-suasana itulah yang sebenarnya membangkitkan rasa kita merasa bahwa kota itu punya keunggulan kompetitif dan punya karakter. Nah, makanya pada saat kita ingat ya ekspedisi Batang Bayu, bagaimana kita merasa pada saat kita dari Banjarmasin sampai ke Nagara. Kan rasanya beda kan? Kita merasa bahwa kita ini kayak hidup baru lagi di situ kan? Karena suasana itu yang hari ini tidak bisa kita rasakan ketika kita ada di sini. Padahal Bang Rasidi, kalau dulu Banjarmasin bisa menata seperti itu, maka Banjarmasin akan menjadi kota yang nilainya luar biasa. Akan menghasilkan ini dari segi dari segi kondisi kota yang nilainya alami, dan orang Eropa, orang asing itu kan selalu ingin sesuatu yang natural, dan natural itu pasti mahal harganya. Nah, itulah yang sebenarnya harusnya kita gagas ulang. Ada kawasan tertentu di kota Banjarmasin yang harus dikembalikan, dibuat seperti itu. Dan itu masih visible. Ya, makanya kan saya dari dulu selalu mengusulkan tolong jaga minimal 2 sungai lah.
Sungai Pekapuran, dan Sungai Kelayan. Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan. Karena dia kan tembus tuh. Nah, mutar. Jadi kalau kita masuk ke Pekapuran, keluarnya di Muara Kelayan. Pekapuran itu kan yang di daerah Kampung Baru. Ya, Kampung Baru. Kampung Baru di Jalan Haryon MT. Ya, tembus ke Jalan Jati. Jalan Jati. Kemudian nanti tembus. Kalau kita kalau kita terus ke sana belok ke kiri ke Sungai Guring. Ke kanan ke Muara Kelayan. Nah, itu kalau kita mulai Pekapuran tuh kita tata, kemudian sampai tembus ke pertama kita pilot projectnya dari tadi Sungai Baru itu, Muara Sungai Baru sampai ke Muara Kelayan itu pilot project ditata, pemukimannya diatur lagi, sungai diperlebar, diperdalam, buatlah di situ apa istilahnya tuh kota tematik ya. Buatlah tematik apa di situ. Misalnya sajikan orang, misalnya ada kawasannya orang bertetapas di nyuci itu di pinggir sungai. Mengingatkan kebaharian. Ada anak mandi di pinggir sungai. Ada orang misalnya mencari ikan. Itu akan luar biasa Bang Rasidi. Romantisme, nostalgia masa lalu yang kemudian itu harusnya bisa kita lihat. Dalam buku yang Bang Subhan tulis itu ketika berbicara sungai, berangkat dari sejarah bagaimana sungai, kemudian kondisi hari ini dengan segala keprihatinannya. Sesungguhnya pesan penting yang ingin Bang Subhan sampaikan, kalau kita bicara sungai ke depan, apalagi ketika hari ini misalnya kondisinya kita, banjir tetap saja menjadi ancaman. Jadi sebenarnya dalam buku itu kan 3 sebenarnya faktor utama dengan kita misalnya mengembalikan, makanya dalam buku itu ada kembalikan sungaiku. Kita pernah menulis mengenai kembalikan sungaiku. Nah sebenarnya ada 3 aspek penting Bang Rasidi. Pertama, dia akan memberikan nilai tambah bagi kondisi tata kelola sistem limpahan air. Jadi kalau sungai itu kita dandanin, kita koneksikan, kemudian kita perlebar dan perdalam, dia akan membantu untuk mengatur tata kelola limpahan air. Karena sungai ini kan jalannya air, dari mulai misalnya daerah kering, turun ke sungai kecil ke menengah, sungai menengah ke besar, baru ditarik ke laut. Nah, jadi kan ini akan tata kelolanya akan lebih mudah. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan sistem pintu air dan sistem pompanisasi di ujungnya. Nah, ini akan membantu persoalan kecalapan tadi. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dia akan memberikan nilai manfaat dari segi wisata. Nah, artinya kalau itu didandani benar-benar secara terpadu, komprehensif, tampilkan nuansa-nuansa kebaharian. Jadi ada kawasan yang kita ambil pilot projectnya di itu saja. Di tadi Muara Sungai Baru, ke Muara Kelayan, kita ambil aja. Misalnya kawasan itu sebagai pilot project ditata dengan kota yang tematik tadi. Kemudian kehidupan di sana mewujudkan bagaimana misalnya rumah di tepian sungai. Kalau dulu mungkin 1 lantai, sekarang dibuat mereka menjadi 4-5 lantai. Jadi vertikal. Rusun misalnya di situ. Tapi ditata bagaimana supaya mereka bisa menyatu dengan sungai. Kemudian bagian yang lain kita bebaskan di situ, ditata dengan misalnya tumbuhan-tumbuhan khas Banjarmasin tempo dulu. Kemudian ditambah di sungainya ada kehidupan orang tadi kan seperti berenang, anak-anak. Kemudian ada pasar di pinggir orang Aceh, artinya ada rumah-rumah yang orang, misalnya perahu pedagang itu tinggal mampir ke sana, lalu terjadi jual beli dengan orang yang diam di bangunan pinggir sungai. Ditambah tadi ada yang cuci-cuci di sungai. Itu kalau misalnya itu dijadikan wisata dan kemudian orang luar itu hadir datang ke sana menikmati, coba bayangin apa yang dirasakan mereka. Kita saja merasakan pada saat ini etniknya kan luar biasa gitu pada saat kita membayangkan. Apalagi orang luar yang belum pernah merasakan seperti itu. Bang, kan pertanyaan berikutnya yang sering kali kemudian orang tanyakan juga adalah, konsep itu realistis tidak? Konsep itu visible nggak kalau itu dijalankan? Bang Subhan kan sebagai orang yang banyak berkecimpung di tata kota misalnya, kan Bang kan seringkali terlibat di situ kan. Dengan konsep yang ada, kan Bang Subhan sangat paham nih dengan persoalan sungai kita sekarang. Kemudian tadi bagaimana solusinya kira-kira seperti itu? Artinya dalam solusi yang ditawarkan, sesungguhnya tetap tidak mencerabut masyarakat yang dulu tinggalnya di pinggiran sungai. Iya, tidak malah memperkuat mereka. Kan kalau aturan kita, sungai kan tidak boleh bantaran sungai kan tidak boleh dibangun. Tapi dengan kita mengembalikan ke persoalan budaya dan menjadi aspek adat istiadat masyarakat Banjar yang hidup di tepi sungai, mereka tetap bisa di situ. Tapi kita tinggal mengatur masalah zonasinya. Jadi ada bagian yang tetap kita jadikan kampung, tapi kampungnya asalnya horizontal menjadi vertikal. Kemudian daerah yang lepas yang tadi kan karena dia kampungnya yang asalnya horizontal, lahan banyak banyak kan tersisa kan. Yang tersisa kita jadikan lahan hijau. Jadi kita bikinlah
mungkin satu blok dulu di sini, zonasi di sini, nanti ada yang hijau, ada yang terbangun. Nanti sampai seterusnya dibuatlah seperti itu. Lalu pertanyaannya dari mana dananya kan seperti itu. Iya. Nah, ada program pemerintah kan persoalan mengatasi kawasan kumuh. Nah, kawasan kumuh itulah yang kita pindahkan ke sana. Jadi kawasan kumuh kan rata-rata di tepian di bantaran sungai yang ada itu kan kumuh semua. Nah, inilah yang kita pindahkan. Tapi yang dulu mereka misalnya horizontal tadi kita naikkan ke atas, mungkin 4-5 lantai, bahkan lebih. Disitulah komposisi itulah yang kita mainkan iramanya. Nah, sehingga dengan dasar itu kekumuhan dibantu oleh pemerintah pusat. Kemudian persoalan banjir, kita misalnya dapat 1 triliun ini kan untuk mengatasi normalisasi sungai. Veteran. Nah, artinya tinggal kita memadukan komprehensif, Bang Rasidi. Jadi kita dananya untuk misalnya normalisasi sungai dan mengatasi kedalaman, kedangkalan, lebar segala macam menggunakan bantuan dari Bank Dunia yang terkait dengan seperti yang 1 triliun yang digaung-gaungkan luar biasa itu. Nah, kemudian untuk kekumuhannya kita menggunakan Kementerian PUPR yang ada terkait dengan perumahan kumuh. Nah, jadi dengan dasar itulah sebenarnya semuanya itu bisa dilakukan. Dan kalau mau melihat contoh, Belanda sudah melakukan itu sebagai contoh kita tadi kan di awal. Artinya dalam konsep itu sesungguhnya satu kita bicara fungsi. Kalau bicara fungsi sungai, maka kemudian fungsi sungai betul-betul berjalan. Pada sisi yang lain kita bicara estetika, tampil di situ juga. Kemudian sisi lain kita bicara kebahariannya akan terlihat. Jadi perpaduan nuansa etnik tempo dulu dan nuansa modernisasi masa depan akan terjadi di situ. Jadi semuanya tinggal diet, Bang Rasidi. Nah, makanya mestinya memang kan karena buku itu kan arahnya ke jika aku jadi kota. Nah, kita berharap wali kota ke depan tuh punya narasi, ide dan gagasan seperti itu dan terukur. Artinya dia punya pikiran, kami ingin bangun ini, mencari dananya seperti apa, modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa, bagaimana pencapaian. Dia harus sudah punya mulai sekarang ini. Jadi jangan kita misalnya hanya sekedar misalnya ya begitu, ya lebih banyak tuh persoalan di hanya pencitraan politik agar terpilih tanpa ditunjang oleh kemampuan dalam hal narasi, gagasan dan bahkan membuat strategi mengenai mencapai itu hal tersebut gitu. Bang, artinya kalau kita bicara pembangunan sesungguhnya kan harusnya tidak boleh bicara dalam konteks periodisasi kepemimpinan. Karena kalau periode kepemimpinan nanti betul kata Bang Suban kan, 5 tahun, 10 tahun. Karena konstitusi kita kan hanya mengatur 2 periode. Sementara kita butuh pembangunan yang berkelanjutan. Karena kalau tidak misalnya, kita kan tidak ingin membayangkan misalnya Banjarmasin ke depan ketika sungai kita tidak kita lakukan penataan dengan serius, kemudian normalisasi sungai tidak kita lakukan dengan baik, maka kemudian problem air pasang, kemudian banjir. Ini seandainya Bang Rasulillah, seandainya saya jadi wali kota, makanya itu seandainya. Sebenarnya kan kita sudah punya piranti regulasi namanya R2GP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kan 20 tahun. Nah, sebenarnya 20 tahun itu yang digagas kalau tidak salah 2016. Ada 2 kan visinya, Kota Banjarmasin sebagai kota sungai dan sebagai pusat perdagangan di Kalimantan. Jadi dia menjadi, saya lupa satunya tadi kan. Jadi tadi kota sungai. Nah, kita bicara sungai tadi kan. Nah, kalau dia kota sungai, berarti kita punya waktu 20 tahun untuk menjadikan itu. Tapi sayangnya, ini kan tidak pernah diperjelas bahwa yang namanya kota sungai itu sebenarnya seperti apa sih? Kan tidak pernah kita bayangkan Banjarmasin kota sungai. Padahal 20 tahun itu kalau kita belanjakan waktu dengan baik, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Artinya kalau misalnya 2 periode wali kotanya cuma 2 wali kota kan? Cuma 2 wali kota. Nah, kalau anggapnya 1 periode 4 wali kota. Kuncinya konsisten. Saya ambillah salah satu pilot project yang akan kita gagas adalah kawasan yang ada di Muara Sungai Baru sampai ke Muara Kalayan. Itu kita fokuskan 5 tahun pertama. Kita beri contoh, jadi berkesamaan kita buatlah roadmap besarnya. Jadi roadmap semua sungai yang ada di Kota Banjarmasin ini kita buat agar dia terkoneksi, agar dia bisa mengatasi persoalan pertama tata kelola limpahan air, yang kedua menjadi wisata, yang ketiga menjadi pembangkit ekonomi atau pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi kalau ini kita gagas seperti ini, maka sungai itu akan menjadi produktif. Produktif dari segi mengatur tata kelola air, produktif dari segi mengatur bagaimana dia mengembalikan kebahariannya. Jadi orang bisa bernostalgia dengan kebahariannya dan masa depannya tuh dibuat seperti apa.
penyesuaian itu. Yang ketiga dia membangkitkan ekonomi dari wisata, dari pertumbuhan misalnya perdagangan jasa, dia sebagai angkutan. Bahkan angkutan itu Bang Razi kita wajibkan mestinya. Jadi angkutan dari misalnya pusat penghasil buah-buahan, penghasil sayur mayur, jangan lewat sungai. Jangan lewat darat. Lewatlah sungai. Kita berilah subsidi. Untuk angkutannya, maka pemerintah kan memicu. Jadi beban di darat menjadi berkurang. Iya, dan kemacetan berkurang di darat. Karena angkutan dialihkan di sungai. Walaupun kita memberi subsidi. Subsidi kan bisa diatur dengan tingkat penggunaan polusi udara, kita hitung segala macam, mungkin kita bandingkan. Kemacetan segala macam, kita bandingkan berapa nilai rupiahnya, kemanfaatannya, kita alihkanlah ke persoalan mensubsidi orang untuk naik ke lewat sungai. Karena kan kembali seperti dulu. Bang, gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang Bang Subhan sampaikan itu kan harusnya hadir dalam semua pikiran kita, semua pikiran warga Kota Banjarmasin. Ini ada pertanyaan dari Anjas nih, kru kita kameramen kan. Bagaimana kemudian anak muda itu bisa menangkap pesan itu, Bang? Kemudian bagaimana anak muda, kata Anjas, juga ingin terlibat, ingin berperan di dalam situ misalnya. Karena sekali lagi orang itu paham betul bahwa Banjarmasin itu adalah kota 1000 sungai, sungai menjadi identitas, tapi kira-kira apa yang harusnya dilakukan? Jadi memang seperti tadi kita harus, misalnya kan seperti ini, makanya kan ini penafsiran mengenai visi Kota Banjarmasin sebagai kota sungai. Mestinya pada saat dia sudah menyatakan baiat yang itu adalah baiat, iya betul. Maka unsur pendidikan yang ada di sekolah pun disesuaikan. Ada tambahan muatan lokal. Nah, muatan lokal itu diperkenalkanlah bahwa dulu Kota Banjarmasin adalah kota yang bla 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 itu kayak sungai. Dulu misalnya anak-anak di Kota Banjar rata-rata bisa berenang, bisa mencari ikan, bisa ini. Nah, itulah yang sudah dibangkitkan spirit mereka. Lalu kemudian daerah-daerah yang misalnya masih memungkinkan secara misalnya keamanan, secara kesehatan untuk mereka bermain di sungai situ, itu dikembalikan. Buatlah kawasan-kawasan yang memang anak-anak itu diajarkan berenang di sungai seperti tempo dulu. Bisa dibuat seperti itu. Makanya kita kalau berhasil membuat pilot project, apa yang menjadi pertanyaan itu tidak akan menjadi masalah. Karena orang bisa melihat. Dan orang bisa langsung berinteraksi dengan sungai. Makanya kalau dulu, zaman kami dulu, sungai ini kan sebenarnya, tadi kita bilang, ruhnya orang Banjar. Tapi kalau sekarang kan tidak lagi, karena orang Banjar sudah tidak kental lagi dengan sungainya. Bahkan sungai jadi limpahan sampah, jadi dianggap misalnya hanya menurut saya hanya retorika lah untuk menjadikan sungai akan bla bla, tapi faktanya tidak pernah bisa membaik. Bang, artinya kalau kita punya tadi desain model, dan misalnya kalau kata Bang Subhan kan misalnya Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan dijadikan model, jadi roadmapnya. Artinya kalau kemudian itu bisa kita lakukan, orang bisa melihat dengan nyata bagaimana kondisi ketika dilakukan penataan. Maka kemudian akan gampang menular luaskan bahwa kita butuh penataan yang lain di daerah yang. Jadi sebenarnya ya makanya tadi kan terlalu mudah Kota Banjarmasin ini sebenarnya visinya itu. Jadi dia kan sebenarnya sangat mudah lah. Hanya dua kok, perdagangan jasa dan kota sungai. Kenapa kita mesti ribet mikirkan bisa harus smart city, harus bla 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 segala macam. Kita kembali ke sana. Nah, nanti smart city itu adalah penunjangnya, bukan pokoknya. Nah, kalau kita bicara sekarang kan semuanya berangan-angan. Smart city lah, kemudian ramah anak lah, kemudian pejalan kaki, bla 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 itu. Padahal itu sudah punya cadangan cuma punya pakem pengikatnya itu adalah kota sungai dan itu menjadi sebuah kekuatan yang itu tidak dimiliki oleh kota lain. Iya, itu keunggulan kompetitifnya kan di situ. Dan sebenarnya yang membuat paham itu sebenarnya. Jadi dia sangat paham bahwa Banjarmasin ini dia punya dua karakteristik, yaitu terkait dengan sungainya, sehingga dibuatlah visinya adalah sebagai kota sungai, dan terkait dengan perdagangan jasanya, sehingga dibuatlah visi sebagai unggul di Kalimantan Selatan, di Kalimantan kan. Jadi kalau tidak salah menjadi pusat perdagangan terhebat di Kalimantan lah, seperti itulah. Saya agak lupa lah ininya. Nah, jadi sebenarnya kalau dua ini dipegang kuat-kuat, kemudian dijabarkan turunannya, selesailah sudah kita. 20 tahun itu masih tercapai lah. Tidak mungkin banjir itu kecalapan semakin parah. Kalau dia paham apa yang terkait visi kota sungai tadi. Tidak mungkin misalnya sungai-sungai di Banjarmasin tidak menjadi produktif kalau dia paham bahwa kota Banjarmasin sebagai kota sungai. Tidak mungkin budaya-budaya yang terkait dengan jadi hilang kalau dia misalnya memakai
persoalan bahwa kota Banjarmasin adalah kota sungai. Jadi di situ sudah sangat hebat loh Bang Rasidi sebenarnya visi itu. Cuma sayangnya begitu menurunkan misi-misi inilah yang terjadi perubahan. Wali kota yang ini seperti ini dan timnya menafsirkan. Wali kota yang ini seperti ini dan timnya menginikan. Sehingga muncul akhirnya smart city. Kemudian dulu apalah istilahnya kota Banjarmasin ada tuh kota modern apalah jenis seperti itulah. Jadi terlalu banyak ini padahal sudah jelas. Bang, kan pemahaman, kesadaran itu kan harusnya menjadi sebuah kesadaran kolektif. Pemerintah dan seluruh warga kota. Kita yang tinggal, hidup, makan, dan minum di Banjarmasin tentu kan tidak ingin kota ini tenggelam. Kota ini semakin parah kondisinya. Sedikit-sedikit banjir, sedikit-sedikit terendam misalnya. Kita tidak ingin sejarah 2021 Januari itu terulang kan Bang? Nah, maka kemudian sekali lagi membangun kesadaran bersama bahwa kita penting menjaga sungai itu kan harusnya betul-betul hadir di dalam keseharian, di dalam tindakan. Orang tidak lagi gampangnya misalnya membuang sampah, yang tadi kata Bang Suban, membuang sampah ke sungai. Hari ini kalau kita lihat jalan di Banjarmasin kan ada banyak jembatan yang sungainya udah nggak ada lagi. Aneh kan? Aneh. Nah, artinya sesungguhnya ke depan kita punya pekerjaan berat soal itu Bang. Tapi kalau tidak kita lakukan, kalau ini kita biarkan, ini semakin memperparah kondisi kita. Saya pikir kalau masyarakat, terutama komunitas itu cukup banyak loh yang sangat peduli dengan sungai. Ada melingai, ada yang macam-macam, termasuk kita sendiri kan yang membuat ekspedisi Batam Banyu. Tidak lepas dari sungai. Itu ikhtiar kita juga untuk berkontribusi. Cuma problemnya ini tadi adalah jabaran mengenai kota sungai itu dijadikan seperti apa? Itu kan tidak pernah kita tahu. Hanya di tataran regulasi. Yang ada kan hanya tafsiran yang dibuat oleh pemerintah. Coba buka di dalam RPJM-nya. Kota sungai itu seperti apa sih? Mesti arahnya kita revitalisasi, normalisasi sungai. Kan seperti itu aja, lebih banyak. Tapi tidak pernah berbicara kota sungai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan itu seperti apa? Bagaimana dia menyikapi persoalan misalnya pengaruh pemanasan global dan perebusan, global warming dan global boiling, itu seperti apa? Bagaimana misalnya dia mengatasi persoalan misalnya limpahan air pada saat hujan ekstrim atau terjadi seperti di tahun 2021? Nggak ada jawabannya. Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Makanya kalau kita kena musibah seperti apa, saya yakin akan gap-gap semua. Sama seperti pada saat kita kaget ketika dulu Januari. Iya. Contoh kenapa saya bilang itu. Kita kan dalam tim dulu kan, masuk di diminta waktu itu tim tanggap darurat. Bukan tim penanganan persoalan Satgas Banjir. Satgas Banjir. Kan Jalan Ayani sudah kita sepakati nih bahwa ini bagian penting yang harus direvitalisasi dan normalisasi. Tapi saat ini jalannya apa? Cuma membuat jembatan, Pak. Jembatan ini. Yang lain ada jembatan tinggi kalau tidak tembus untuk apa? Padahal jembatan itu adalah bagian yang harus memang dibuat, tapi dibarengi dengan penghilangan halangan-halangan endapannya. Nah, sisi lain bagaimana bisa menghilangkan endapan kalau semuanya yang ada di Ayani itu rata-rata menjadi rendah, kemudian dibuat jadi tempat parkir. Ada misalnya hanya ditutup di atasnya, dibetonisasi. Harusnya tertibkan itu dulu. Begitu itu misalnya yang betonisasi full habis tanah, nah diambillah hanya boleh misalnya 40%-nya, 60%-nya harus dilubangin. Itu yang kita dulukan. Nah, dilubangin inilah yang kita perdalam. Kita dandanin kiri kanannya. Bukan jembatannya duluan, ini kan jembatannya yang lagi digenjot. Lah kalau jembatannya ada, diserang lagi kita tahun 2024, sementara sungai dalam rangka sebagai fungsi penampungan air tetap volumenya tidak bisa ditambah. Tidak bersatu. Nah, jadi inilah ya kenapa, karena mereka tidak memahami urutan-urutan pentahapan yang harus dilakukan. Padahal idenya itu pada saat itu kan kita salah satu yang menyampaikan bahwa jembatan harus tinggi, itu harus dibenahi, ditinggikan agar nanti untuk sirkulasi air, kemudian sirkulasi untuk pendalaman mudah. Ya tapi kan kalau yang lainnya, yang jembatan ke gang-gang aja dibangun, yang lain punya masyarakat dibiarkan segala macam. Apa yang terjadi? Ya, artinya itu menjadi sebuah catatan penting. Akhirnya kan itu menjadi hanya proyek-proyekan saja ujungnya. Nah, itu yang harusnya kita hilangkan. Karena cukup banyak Bang Rasidi, karena proyek-proyekan, model proyek-proyekan itulah yang akhirnya ajas manfaat itu tidak pernah bisa berhasil. Misal, drainase kita kurang apa? Puluhan tahun yang kita dandani.
Selalu kita bergerak di drainase. Selalu kita drainase diperbanyak, dibangun, ditata, dibenahi segala. Tapi begitu hujan 2 jam, 3 jam, lebat, tetap aja dia meluap. Apa gunanya itu? Nah, jadi kerangka berpikir seperti inilah yang harus dirubah. Jadi sepanjang mereka itu, maaf, pemerintah kota sebagai stakeholder utama dalam program tersebut, dan kemudian Dewan selaku menyetujui tidak paham hakikatnya mengetata kelola itu, maka akan selalu terjadi terulang seperti itu dan akan mubazir Pak Rosidi. Itu membuang-buang duit sebenarnya. Oke, itu catatan penting kita, Bang Subhan, ketika kita bicara Banjarmasin dalam ekspedisi Kota Banjarmasin, berangkat dari buku yang ditulis Bang Subhan. Ada bicara sungai, nanti di berikutnya kita akan bicara tentang perdagangan dan jasa sebagai bagian karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin. Bagaimana kemudian karakter spesifik itu bisa menjadi potensi unggulan Kota Banjarmasin, bagaimana mengelolanya itu kan menjadi penting. Sekali lagi, ada ancaman yang terjadi dengan lingkungan kita. Ketika lingkungan kita tidak baik-baik saja, maka kemudian kita tidak ingin musibah Januari 2021 terulang lagi. Ini musibah tetapnya kan banjirop. Banjirop yang beberapa hari lalu kan terjadi juga. Kalau dia misalnya terang bulan, persis iklimnya pas, naiklah muka air laut, naiklah muka air sungai, terendamlah sebagian. Itu kan musibah tetap. Jadi itu catatan penting kita, catatan kritis kita. Sesungguhnya catatan ini sebagai bentuk kecintaan kita pada Kota Banjarmasin, bukan kemudian mengambil posisi berhadap-hadapan dengan pemangku kepentingan. Makanya bukunya jika aku jadi walinya kota, bukan wali kota, kan? Oke, itu artinya kita ingin memberikan sebagai partnernya pemerintah untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Itu yang paling penting. Itu sebenarnya. Karena kita ingin menjadi walinya kota, tapi bukan menjadi di bidang politik seperti itu. Kan bisa saja kita seperti itu kan. Itu di lapis kedua. Jadi kalau kita bicara sungai, sesungguhnya dari buku Bang Subhan, kita sekarang baru berada di lapis yang kedua. Nanti kita akan masuk di lapis yang ketiga, baru nanti intinya akan seperti apa. Terima kasih Bang Subhan Syarif atas waktunya pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi kita berharap ini menjadi bagian daripada perspektif lain dalam melihat Banjarmasin, melihat problem Kota Banjarmasin, melihat karakteristik Kota Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai. Yang paling penting Bang Rasidi, dengan buku itu, dengan pikiran kita ingin sampaikan kepada generasi bahwa kita sudah coba ajak mereka berpikir dan melakukan langkah seperti yang ada kita idekan segala macam itu. Dan kita yakin bahwa itulah sebenarnya solusi satu-satunya bagi Kota Banjarmasin. Tidak ada yang lain. Sama dulu ketika Bang Subhan bicara bahwa banjir itu menjadi ancaman, dan itu kenyataan yang kita alami. 10 tahun lalu kita bicara. Ternyata dan itu jejak digitalnya ada. Ada jejak digitalnya. Oke, terima kasih Bang Subhan Syarif atas waktunya, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, masih dari Edme Cafe Banjarmasin, bicara tentang Banjarmasin dari sisi sungai sebagai sebuah potensi, menjadi sebuah karakteristik Kota Banjarmasin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.